Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai peluang kejadian majemuk. Dengan sebabnya yang pertama yaitu ada peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. So, daripada aku kebanyakan ngomong, let's jump to the video. Oke, yang pertama yaitu ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas ini terjadi apabila terjadi secara tidak bersamaan, dengan rumusnya yaitu peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Contoh soal, pada sebuah pelemparan dua buah dadu, hitunglah peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 11. Kita misalkan terlebih dahulu, A sama dengan kejadian mata dadu berjumlah 6, dan B adalah kejadian mata dadu berjumlah 11. Maka diperoleh untuk A, yaitu yang berjumlah 6, ada 15, 24, 33, 42, dan 51. Maka untuk jumlah kejadian A yaitu ada 5. Selanjutnya untuk kejadian B yaitu yang jumlahnya 11, ada 56 dan 65. Maka jumlah dari kejadian B yaitu hanya ada 2. Kemudian untuk NS-nya karena ada 2 buah dadu, maka sama dengan 6 dipangkatkan dengan 2, yaitu 36. Diperoleh hasil peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 11, yaitu peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B, sama dengan 5/36 ditambah dengan 2/36, sama dengan 7/36. Bagian selanjutnya yaitu ada peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas ini terjadi apabila ada irisan antara kejadian satu dan kejadian lainnya. Rumusnya yaitu peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A irisan B. Untuk contoh soal, dua dadu berwarna merah dan biru dilemparkan satu kali bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 4 untuk warna merah atau muncul mata dadu lebih dari 5 untuk warna biru. Kita misalkan terlebih dahulu, A sama dengan kejadian muncul mata dadu lebih dari 4 untuk dadu merah, dan B kejadian muncul mata dadu lebih dari 5 untuk yang warna biru. Kita menggunakan tabel untuk mempermudah, dan kita peroleh jumlah kejadian A sama dengan 12, jumlah kejadian B sama dengan 6, jumlah kejadian A irisan B ada yaitu 65 dan 66. Kemudian untuk NS-nya, karena ada 2 dadu, maka 6 dipangkatkan 2 sama dengan 36. Maka diperoleh peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A irisan B, sama dengan 12/36 ditambah dengan 6/36 dikurangi 2/36, sama dengan 4/9. Bagian selanjutnya yaitu ada kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas ini terjadi apabila antara kejadian satu dan kejadian lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Rumusnya yaitu peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Contoh soal, pada pelemparan dadu dan koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan sisi angka pada koin. Kita misalkan terlebih dahulu, A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima, B sama dengan kejadian muncul sisi angka pada koin. Maka diperoleh untuk kejadian A, yaitu 235. Jumlah kejadian A sama dengan 3. Dan untuk NS-nya sama dengan 6. Kemudian untuk kejadian B, muncul sisi angka pada koin itu hanya 1, dan NS-nya yaitu sama dengan 2. Maka peluang muncul mata dadu bilangan prima dan sisi angka pada koin sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan 3/6 dikali 1/2, sama dengan 3/12. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke, yang terakhir yaitu ada peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini terjadi apabila antara kejadian satu dan kejadian lainnya itu saling mempengaruhi. Rumusnya yaitu peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi sama dengan peluang kejadian B irisan A dibagi dengan peluang kejadian A. Contoh soal, pada pemilihan ketua OSIS ada 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar, dan di antara 6 perempuan, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Oke, kita misalkan saja A sama dengan kejadian yang terpilih, yaitu yang masuk ranking 10 besar, B sama dengan kejadian yang terpilih adalah laki-laki. Kita buat tabel, dan kita peroleh untuk NS, yaitu seluruh jumlah calon ada 14,
Kemudian untuk jumlah kejadian A, yaitu yang masuk ranking 10 besar ada 5 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu 9. Kemudian jumlah kejadian B yang terpilih adalah laki-laki itu ada 8 dan jumlah kejadian B irisan A sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus, peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi sama dengan peluang kejadian B irisan A dibagi dengan peluang kejadian A, yaitu 5/14 dibagi dengan 9/14. Diperoleh 9/14 dikali 14/9 sama dengan 5/9. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.